kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng King Cepi, dan kita kembali akan membahas seputar masalah yang berkecamuk di negeri ini ya guys. Soal KDM tentunya yang belakangan ini menjadi sorotan netizen ya, yang dimana kebijakan-kebijakannya cukup membuat netizen terkagum-kagum, namun para elit cukup kebakaran jenggot dibuatnya guys. Nah, ini diketahui video si Akang ini sedang mewawancarai salah satu abdi dalam dari Keraton Ngayogyakarta. Dan beliau ini mengatakan bahwa kalau suatu saat Mas Dedi jadi RI1, Mas Dedi harus berani membayar hutang sejarah katanya. Entah sejarah apa, mungkin pihak keraton tahu secara spesifik soal sejarah yang mereka tunggu itu. Yang jelas, pihak Keraton Ngayogyakarta ini sangat menunggu sekali. Artinya mungkin Kang Dedi itu adalah sosok raja atau pemimpin yang sudah dinubuatkan atau memang sudah diramalkan sejak awal. Terutama saya sebagai orang Sunda juga memang sering dengar sih pepatah kata orang tua, katanya di akhir zaman nanti Indonesia ini bakal dipimpin oleh orang Sunda yang dapat gelar Ratu Adil. Nah, ini kila-kilanya sudah muncul ya guys. Mudah-mudahan Kang Dedi inilah yang kita tunggu. Tapi di saat yang bersamaan juga kita tahu bahwa kemunculan Ratu Adil itu ya berarti zaman udah benar-benar di ujung. Zaman sudah memang benar-benar dekat dengan garis finishnya guys. Mari kita saksikan lagi videonya. Ada kemungkinan nggak Kang Dedi jadi RI1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Padepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Dedi itu kita surung ya. Nah guys, di sini kan si Bapak di dalam Keraton Yogyakarta ini mengatakan bahwa pihak keraton memang sudah sering sekali diskusi soal itu. Bahkan ada selentingan-selentingan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono itu memang sudah mengeluarkan pidato yang isinya soal calon pemimpin Indonesia untuk kedepannya. Ya mungkin di sini juga ada pembahasan soal Deddy Mulyadi, yang mana mereka menggiring Deddy Mulyadi ataupun bahasa Jawanya itu mendorong Deddy Mulyadi untuk jadi RI1. Dan pihak Keraton Yogyakarta siap berada di garda terdepan untuk mendorong Deddy Mulyadi menjadi RI1. Tapi apakah akan semulus itu? Seperti yang kita tahu bahwa pasukan-pasukan yang lainnya tidak akan pernah diam melihat Deddy Mulyadi terus naik popularitasnya dan juga terus melakukan gebrakan-gebrakan baru yang membuat masyarakat semakin simpati dan mungkin saja semakin mendukung untuk Deddy Mulyadi menjadi RI1. Dan seperti yang kita tahu juga ya, penggemar Deddy Mulyadi ini bukan hanya rakyat Jawa Barat ya, tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dari Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun yang di pulau-pulau lainnya banyak sekali pengagum Deddy Mulyadi ini. Seperti yang sudah pernah kita tahu juga bahwa beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak bersama istrinya dari Sulawesi yang sengaja ngedrive ke Jawa Barat untuk hanya sekedar bertemu Deddy Mulyadi guys. Mari kita saksikan nih, ada juga si AA ini nih, entah mantan calon gubernur DKI Jakarta yang gagal tentunya ya. Dia memberikan komentar nih tentang kepemimpinan Deddy Mulyadi. Bisa dimasukin ke militer. Oh, berarti Ya, saya nggak setuju. Oke, alasannya? Ya, Alasannya? pertanyaan saya, alasannya aja masukin ke sana apa? Supaya ada efek jerak, katanya biar Oh, jerak. keterlaluan, misalnya kayak kritik gitu. Akar masalah. Jadi Bang Dharma Pongrekun ini nih kan mengeluarkan statement bahwa sebetulnya mendidik anak di barak militer itu kurang efektif, ataupun mungkin dia juga berpikir bahwa ini melanggar HAM atau melanggar peraturan lah ya. Tapi ketika ditanya oleh si pewawancaranya alasannya apa gitu,
Sehingga Dharma Pongrekun ini kontra terhadap kebijakan Kang Deddy yang memasukkan anak-anak bandel ke barak militer. Dia malah balik nanya nih guys. APBN surplus 3,1 triliun di era Deddy Mulyadi semenjak baru dilantik 20 Februari lalu. Kebijakannya ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Yap, pada 3 bulan pertama di 2025 ini, ekonomi Jawa Barat ternyata tumbuh sebesar 4,98%. Dan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87%. Ini didorong karena sektor pertanian, kehutanan, perikanan semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini juga didukung dengan langkah-langkah Deddy Mulyadi waktu itu, mengurangi pengeluaran yang tidak strategis, seperti perjalanan dinas yang tidak penting. Hasil efisiensi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mencapai 5 triliun dan itu dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya. Cara Deddy Mulyadi mengelola pendapatan dan belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi bahkan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Tuh kan guys. Jadi intinya para mafia ataupun para elit-elit politik ini ya, kebakaran jenggot ini ya akibat ini nih. Pemangkasan dana atau pemangkasan biaya besar-besaran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi membuat mereka merasa kehilangan lahan basahnya. Jadi ekonomi Jawa Barat ini dalam 1 tahun terakhir surplus sampai 4,8%. Dan itu mungkin pencapaian yang memang agak sulit sih dicapai oleh beberapa provinsi lainnya yang memang belum menerapkan kebijakan-kebijakan pemangkasan dana yang seperti diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat ini guys. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, surplusnya ekonomi di Jawa Barat itu berdampak juga kepada APBN yang tentunya menjadi salah satu dampak positif untuk meningkatnya pendapatan negara, guys. Bahkan yang kita tahu juga ya sebelumnya, Deddy Mulyadi sempat mendapatkan penghargaan yang kata Sekda Jawa Barat itu ya ketika terjadi sesuatu bencana ataupun kesusahan masyarakat, Kang Deddy selalu paling duluan turun, giliran nih dapat penghargaan dari pemerintah pusat, dia malah meminta sekdanya buat datang ataupun menghadiri acara penghargaan tersebut. Jadi Kang Deddy ini tidak butuh lah mungkin penghargaan-penghargaan seperti itu. Seperti yang sudah dibilang sama dulu Ahok ya waktu jadi gubernur, kalau sebetulnya gubernur atau kepala-kepala daerah lainnya itu nggak ada hak buat dapat penghargaan. Mereka bekerja bagus itu ya karena memang seharusnya gitu. Tidak perlulah dapat penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat. Tapi ya sekali lagi inilah negara kita yang memang cukup rumit ya birokrasinya. Tito Karnavian ini mantan Kapolri dan dia sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang mana mungkin dia juga merasa kagum terhadap kinerja pemerintahan Jawa Barat yang selama ini cukup signifikan perubahannya. Mari kita tonton lagi videonya. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32% hingga 2 Mei saat ini dan itu yang tertinggi secara nasional. Fokus dari Kang Deddy saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kalau saja ya setiap provinsi bisa menerapkan kebijakan apa yang dipakai oleh Gubernur Jawa Barat ini, mungkin persoalan infrastruktur bakal selesai kayaknya. Tidak perlulah dalam waktu 5 tahun menjabat, 1 tahun saja saya rasa sudah cukup. Karena apa? Deddy Mulyadi ini menerapkan bahwa uang pajak itu harus dibalikan lagi ke rakyat untuk membangun sarana infrastruktur agar supaya pembangunan infrastruktur bisa dikebut dengan cara cepat itu. Jadi nggak ada dana goib di sini guys. Ketika pemerintah Jawa Barat berkata bahwa sanggup, mampu gitu, dan mereka memberikan data dari mana dananya, apa saja sumber-sumbernya gitu guys. Jadi semuanya jelas. Semoga saja ya semua pemerintahan di negeri ini bahkan sampai pemerintahan pusat bisa menjalankan efisiensi dana yang sedemikian rupa ketatnya agar supaya ya pembangunan ini nggak hanya jor-joran, nggak hanya berbasis teknis saja gitu. Pertemuan, kajian-kajian, rapat-rapat yang ujung-ujungnya ya dana habis dipakai buat sewa hotel, dipakai buat sewa gedung ya guys. Sementara yang dibangunkan misalnya dari 10 triliun hanya 2 triliun yang masuk ke anggaran konstruksi. Sisanya ya buat rapat, kajian-kajian, pertemuan-pertemuan para pejabat elit yang